Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode Al-Fikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian I'rab Al-Qur'an, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Qur'an. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya kepahaman terhadap agama. Barang siapa yang dikehendaki akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan orang tersebut paham terhadap agama, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Maka barang siapa yang mencintai ilmu, semangat untuk menuntut ilmu, mudah untuk menuntut ilmu, itu adalah tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepadanya. Kebaikan dalam hadis ini disebutkan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum, khairan. Artinya mencakup segala macam kebaikan, meliputi kebaikan dunia maupun akhirat. Maka dengan hadis tersebut hendaknya kita bertambah cinta kita kepada ilmu dan bersemangat kita dalam menuntut ilmu agama. Dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara yang berhormati rahimani wa rahmatullah, kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-54, pembahasan i'rab ayat yang kelima dari surat Al-Fil dan kaidah ke-54 tentang tasrif fi'il ja'ala. Sebelum kita mulai materi utama, kita murojaah terlebih dahulu materi Al-Fikri level yang pertama. Kita akan membaca doa-doa dan artinya pada halaman 20. Mari kita baca bersama-sama. Wahid, ithnan, thalatha. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mengutuskan kami serta mengajarkan kami dan kepadanya kami akan kembali. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala laki-laki dan perempuan. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu.
Bismillah, dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma fahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada karunia-Mu. Assalamualaikum. Semoga keselamatan diberikan kepada kalian. Bismillah, dengan nama Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan ini kepadaku dan memberikannya rezeki bagiku tanpa daya dan kekuatan dariku. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah yang telah memberikan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan kami pasti akan kembali kepada Allah kami. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah memberi diri sendiri, maka ampunilah aku atas segala tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasuhku ketika aku masih kecil. Allahumma bismika mu'afiyah. Ya Allah, dengan nama-Mu mati dan hidup. Berikutnya kita lanjutkan murojaah materi pada pekan yang lalu, i'rab ayat yang keempat dari surat Al-Fil. Kita baca pada halaman 55. Kita baca ayat yang artinya wahid itsnan salasa.
muqaddaratun 'ala ya'i muni'a min dhuhuriha as-thiqal wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya wa huwa dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi bihijaratin al-ba'u harfu jarrin mabniun 'ala al-kasri hijaratin ismun majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarrihi al-kasratu min harfu jarrin mabniun 'ala sukuni sijilin ismun majrurun bihin wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Dari ayat tersebut kita belajar kaidah ke-53 tentang harokat muqaddarah. Pada kata tarmi di situ ada harokat muqaddarah, yaitu dhammah muqaddarah di atas ya. Kemudian kemarin sudah kita bahas ada dua macam harokat dalam bahasa Arab, ada harokat dhahir dan ada harokat batin. Harokat dhahir yaitu yang nampak, garis kecil miring di atas namanya fathah A, kemudian garis kecil miring di bawah huruf namanya kasrah, dan waw kecil di atas huruf namanya dhammah. Itu harokat dhahir atau dhahirah, lahir, tampak. Sedangkan harokat yang lainnya namanya harokat muqaddar atau muqaddarah. Artinya ya yang diperkirakan, yang ditentukan, tidak tampak. Seperti pada ayat ini, tarmi itu i'rabnya fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya yaitu dhammah muqaddarah di atas huruf ya. Contoh yang lainnya kemarin sudah kita sebutkan, ada yas'a, ada yaqdi, yad'u. Sebenarnya ya, harokat terakhirnya adalah dhammah muqaddarah, meskipun di situ tidak tampak ya, karena memang hanya ditakdirkan, hanya ditentukan. Ini yang perlu kita ketahui ya, ada harokat muqaddarah, ada harokat dhahirah ya, sehingga dalam i'rab nanti kita tidak bingung ya. Kalau ada istilah harokat muqaddarah, jadi memang tidak usah dicari, tidak ada, hanya ditakdirkan, hanya ditentukan saja. Demikian secara tata bahasa Arab ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan utama halaman 57, i'rab ayat yang kelima dari surat Al-Fil. Saya baca, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode nurul bayan untuk mengetahui hukum tajwidnya per huruf. Faja, 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 faja'a, faja'a, la faja'ala, la faja'ala, hu faja'alahu, hu faja'alahu, mim sakinah, mim sakinah, faja'alahum, faja'alahum, ka'a, 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 sad sakinah, sad sakinah, ka'as, ka'as, fa tanwin bil kasri, fa tanwin bil kasri, mudgham, mudgham, fil mimil, fil mimil, maftuhah, maftuhah, bi gunnah harakatain, bi gunnah harakatain, ka'asfin ma, ka'asfin
ma hamzah sakinah hamzah sakinah ku wa mad 'alid lisukun ithnan aw arba' aw sittu harakat lam sakinah indal waqfi ma'kul faja'alahum ka'asfin ma'kul Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang terakhir, ayat yang kelima dari surat Al-Fil, faja'alahum ka'asfin ma'kul, yang artinya maka dia Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kehancuran dari pasukan tentara bergajah. Tentara bergajah mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur lebur, binasa. Gambarannya digambarkan dalam ayat ini seperti daun-daun yang dimakan ulat. Seperti daun-daun kering yang dimakan oleh binatang ternak kemudian dicampakkan. Keadaan mereka demikian. Awal mula dari pasukan yang kuat, akan tapi akhirnya lemah, binasa, hancur lebur, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala ketika bertindak mendatangkan ataupun menurunkan adat, maka itu adalah hal yang sangat mengerikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan adat, menurunkan siksa, menurunkan iqab, uqubah, maka itu merupakan suatu hal yang sangat mengerikan dan tidak dapat ditolak. Sebagaimana yang terjadi pada pasukan bergajah. Pasukan yang saat itu yang sangat kuat, tidak ada yang mampu untuk menghalangi mereka untuk menghancurkan Ka'bah, tidak ada. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Demikian pula orang-orang yang sebelum itu, Raja Fir'aun, bagaimana kekuasaannya yang sangat besar, bahkan saking sombongnya dia mengaku sebagai Tuhan, tetapi akhirnya ditenggelamkan di tengah lautan. Raja Namrud juga begitu, sombong mengaku sebagai Tuhan, mendebat Nabi Ibrahim sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, tetapi akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat hina, hanya gara-gara seekor lalat. Kemudian dia sakit selama 400 tahun. Kemudian Qarun juga begitu, karena kesombongannya Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun beserta harta-hartanya semuanya ke dalam bumi. Ini merupakan pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya, pelajaran bagi kita semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang mampu menolak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tafsir ringkas dari ayat yang kelima. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Faja'alahum al-fa'u harfu 'athfin mabniyun 'alal fathi. Di situ salah ya. Fathi kasrah ala fathi karena di situ fathah ya, fathah, jadi bukan ala kasri tapi ala fathi. Kasri diganti dengan ala fathi. Tulisannya seperti ada seperti kata yang ada di bawahnya. Di bawahnya juga ada ala fathi. Tulisannya demikian. Kita lanjutkan. Ja'ala fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa hum
dhamirun muttasilun dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. maf'ulun bihi. Faja'alahum, ada 3 kata, fa, ja'ala dan hum. Fa merupakan huruf ataf mabni dengan fathah. Ja'ala fi'il madhi mabni dengan fathah. Fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi yang apabila ditambahkan yaitu huwa. Hum dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan sukun, menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bih atau objek. Ka'asfin, Ka'asfin, al-kafu harfu jarrin mabniyun 'ala al-fathi mabniun 'ala fathi. Asfin ismun majrurun bil kafi wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Ka'asfin ada 2 kata, ka dan asfin. Ka huruf kaf, huruf jar mabni dengan fathah ka. Asfin isim majrur dikarenakan oleh huruf jar kaf, tanda jarnya yaitu kasrah. Ka'asfin. Makulin na'tun li asfin majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Makulin na'at atau sifat, boleh disebut atau diganti dengan sifatun, boleh na'tun, boleh sifatun. Tapi yang paling banyak digunakan kata na'tun, sebenarnya sama, boleh na'tun, boleh sifatun. Yang sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya yang kata yang sifat ataupun na'at dari kata asfin. Maka dari itu hukumnya majrur, karena asfin majrur, makulin juga ikut majrur. Tanda jarnya yaitu kasrah. Makulin, asfin, makulin. Berikutnya kita bahas kaidah ke-54 diambil dari ayat ini, judulnya tasrif fi'il ja'ala. Mungkin kebanyakan kaidah dalam buku ini kaidah nahwu, dan sesekali ada selingan kaidah sorof. Pada kali ini kita akan bahas bagian sorof, yaitu tasrif dari fi'il ja'ala. Pada ayat ini terdapat kata ja'ala yang merupakan fi'il madhi, dan fi'il ja'ala termasuk fi'il yang paling banyak dalam Al-Quran. Fi'il ja'ala termasuk fi'il yang paling sering ditemukan dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya. Bentuknya apa saja nanti akan kita bahas pada tasrif ini, mulai dari tasrif lughawi, fi'il madhi dan mudhari, maupun tasrif istilahi. Semuanya merupakan turunan dari kata ja'ala. Satu kata diturunkan menjadi banyak kata. Kalau di sini kita hitung saja bisa ada 14 28 ditambah dengan 11, berarti ada 39. Dari satu kata diturunkan bisa menjadi 39. Satu kata menjadi 39. Itulah salah satu istimewaan bahasa Arab, ringkes. Ketika menerjemahkan pun terkadang tidak bisa diterjemahkan hanya dengan satu kata. Tidak bisa diterjemahkan dengan satu kata. Dijadikan. Kita baca yang pertama tasrif lughawi. Tasrif lughawi sering digunakan untuk istilah tasrif yang vertikal atau ke bawah. Tasrif yang vertikal atau ke bawah, meliputi bagian dari 14 dhamir dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Kita baca bagian yang pertama fi'il madhi. Ja'ala, ja'ala, ja'alu. Silakan. Ja'ala, ja'ala, ja'alu. Ja'alat, ja'alata, ja'al
Ja'alat, ja'alata, ja'alna. Ja'alta, ja'altuma, ja'altum. Ja'alta, ja'altuma, ja'altum. Ja'alti, ja'altuma, ja'altunna. Ja'alti, ja'altuma, ja'altunna. Ja'altu, ja'alna. Ja'altu, ja'alna. Berikutnya saya baca dari awal sampai akhir. Ja'ala, ja'ala, ja'alu. Ja'alat, ja'alata, ja'alna. Ja'alta, ja'altuma, ja'altum. Ja'alti, ja'altuma, ja'altunna. Ja'altu, ja'alna. Silakan. Ja'ala, ja'ala, ja'alu. Ja'alat, ja'alata, ja'alna. Ja'alta, ja'altuma, ja'altum. Ja'alti, ja'altuma, ja'altunna. Ja'altu, ja'alna. Ya. Dalam Al-Quran ada beberapa bentuk dari kata ini yang terdapat di dalamnya, seperti ja'ala. Pada ayat ini ada ja'ala, ja'ala juga ada, ja'alu banyak dalam Al-Quran. Artinya berbeda. Kalau ja'ala berarti dia satu orang laki-laki telah menjadikan. Kalau ja'ala berarti mereka berdua laki-laki telah menjadikan. Kalau ja'alu mereka laki-laki telah menjadikan. Tiga-tiganya ada dalam Al-Quran memiliki makna yang berbeda. Berbeda huruf dalam bahasa Arab berarti menunjukkan perbedaan makna. Likulli rasmin ma'ani. Setiap huruf, setiap tulisan tambahan huruf itu menunjukkan tambahan ataupun perbedaan makna. Hanya sedikit bedanya. Ja'ala tambahan yang sedikit, ja'ala kemudian diganti waw, ja'alu, yang memiliki perbedaan yang jauh, perbedaan yang sangat berbeda. Besar perbedaannya antara dia, mereka berdua, dan mereka banyak, lebih dari dua. 1, 2, 3. Sedangkan ja'altu saya telah menjadikan, ja'alna kami telah menjadikan. Ini diantara fungsi dan penerapan tasrif lughawi fi'il madhi. Berikutnya kita lanjutkan fi'il mudhari'. Yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna. Yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna. Taj'alu, taj'alani, yaj'alna. Taj'alu, taj'alani, yaj'alna. Taj'alu, taj'alani, taj'aluna. Taj'alu, taj'alani, taj'aluna. Taj'alina, taj'alani, taj'alna. Taj'alina, taj'alani, taj'alna. Aj'alu, naj'alu. Aj'alu, naj'alu. Saya baca dari awal sampai akhir. Yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna. Taj'alu, taj'alani, yaj'alna. Taj'alu, taj'alani, taj'aluna. Taj'alina, taj'alani, taj'alna. Aj'alu, naj'alu. Silakan. Yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna. Taj'alu, taj'alani, yaj'alna. Taj'alu, taj'alani, taj'aluna. Taj'alina, taj'alani, taj'alna. Aj'alu, naj'alu. Sama seperti fi'il mudhari, tasrif fi'il sama seperti fi'il madhi, tasrif fi'il mudhari ini juga mengacu pada perbedaan pelaku dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Bedanya kalau fi'il mudhari itu menunjukkan waktu yang sedang terjadi sekarang ataupun yang akan datang. Ya ja'alu itu bisa berarti sedang menjadikan atau akan menjadikan. Sedang menjadikan atau akan menjadikan. Termasuk yang paling sering terdapat dalam Al-Quran kata ya ja'alu.
yaj'aluna, taj'aluna itu sering kita dapati dalam Al-Quran. Kalau yaj'alu berarti dia satu orang laki-laki sedang ataupun akan melakukan. Yaj'aluna mereka lebih dari dua sedang atau akan melakukan, menjadikan, bukan melakukan tapi menjadikan. Kemudian taj'aluna berarti kalian lebih dari dua sedang atau akan menjadikan. Ini fungsi dan penerapan dari tasrif fi'il mudhari'. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, tasrif istilahi digunakan untuk sebutan bagi tasrif yang memanjang atau horizontal, yang mendatar atau horizontal. Kalau tadi tasrif lughawi berkaitan dengan dhamir 14 dhamir dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu. Kalau tasrif istilahi sesuai dengan namanya istilah, perbedaan bentuk menunjukkan perbedaan makna secara istilah. Perbedaan bentuk pada tasrif ini menunjukkan perbedaan makna secara istilah. Kita baca ja'ala yaj'alu ja'lan, ja'ala yaj'alu ja'lan, ja'ilun maj'ulun ij'al, ja'ilun maj'ulun ij'al, la taj'al maj'alun mij'alun, la taj'al maj'alun mij'alun, ju'ila yuj'alu. ju'ila yaj'alu. Saya baca dari awal sampai akhir. Ja'ala yaj'alu ja'lan, ja'ilun maj'ulun ij'al, la taj'al maj'alun mij'alun, ju'ila yuj'alu. Silakan. Ja'ala yaj'alu ja'lan, ja'ilun maj'ulun ij'al, la taj'al maj'alun mij'alun, ju'ila yuj'alu. Seluruh kata dalam bahasa Arab itu hampir semuanya mirip, bisa ditarik dalam satu bentuk seperti ini. Misalnya nanti diganti dengan kata yang lain juga mirip-mirip, tidak jauh berbeda, tidak jauh berbeda. Makanya 39 bentuk ini kalau kita bisa sudah terbiasa, nanti ketika ada kata yang lain beserta dengan perubahannya yang kita dapati, kita temukan dalam Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab berbahasa Arab, yang kita mudah untuk mengartikannya. Kita mudah untuk mengartikannya karena sudah belajar tasrif. Tidak salah dalam mengartikan, juga tidak salah dalam mengucapkan. Dulu waktu di kampus ya, beberapa mahasiswa yang kelas 1 di Ma'had Abu Bakar As-Siddiq itu kelas 1 itu sudah cukup pandai berbahasa Arab. Itu salah satu keunggulan Ma'had bahasa Arab ya. Dia memang sehari-hari dilarang pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab terus sampai kelas 1 pun sudah pandai berbahasa Arab. Ya, meskipun secara kaidah mereka banyak salah. Ya, misalnya mereka mengatakan ana dhahaba ilal masjid. Itu sering dikatakan oleh mahasiswa kelas 1. Ana dhahaba ilal masjid. Padahal seharusnya bukan dhahaba tetapi dhahabtu. Tapi ya begitu. Mereka dilatih untuk pandai berbicara. Adapun kaidah itu nanti di kelas-kelas berikutnya. Terbiasa. Yes. Jadi lulus dari Ma'had bahasa Arab itu 2 tahun sudah pandai berbahasa Arab. Sampai dulu pernah kita ceritakan ada satu kelas, satu ruang kuliah dengan kami itu bapak-bapak, seorang kepala sekolah yang sudah tua dan sudah punya cucu tapi masih semangat belajar bahasa Arab. Jadi memang kalau ingin belajar secara lancar ya, memang harus dia harus belajar secara khusus, mempunyai lingkungan berbahasa Arab seperti Ma'had bahasa Arab ataupun pondok pesantren yang khusus memang di situ dibiasakan untuk mengucapkan atau berbicara dengan bahasa Arab. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa itu tidak bisa. Meskipun kita tidak muluk-muluk ya. Seperti kita belajar metode ad-dzikr ini, kita tidak muluk-muluk. Targetnya bukan lancar berbahasa Arab, bukan.
tapi targetnya adalah kita fokus untuk dapat memahami Al-Quran dan Sunnah, mulai dari bacaan sholat, bacaan zikir, doa-doa sehari-hari maupun surat-surat pendek, yang dari situ nanti pengembangannya juga bisa sangat luas, bisa dikembangkan sendiri, bisa dilanjutkan dengan mempelajari berbagai macam kitab bahasa Arab, dan insya Allah dengan kita selesai dari pembahasan metode Al-Tikri level 1 saja, itu yang paling pokok, kita akan mudah untuk mempelajari kitab-kitab berbahasa Arab dibimbing oleh para ustaz. Ya. Jadi tujuan kita belajar bahasa Arab dengan metode Al-Tikri ini lebih ke bahasa Arab pasif ya, untuk memahami kalimat-kalimat berbahasa Arab, khususnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun untuk keahlian dalam berbicara membutuhkan pembelajaran yang lebih intensif, yang lebih sesuai seperti yang kita katakan tadi, misalnya keberhasilan untuk pembelajaran bahasa dengan hasil yang diharapkan bisa bercakap-cakap berbicara itu membutuhkan metode karantina seperti yang ada di Ma'had Bahasa Arab ataupun metode kursus secara khusus, itu memang targetnya belajar bahasa Arab secara aktif dan pasif. Saudara-saudara yang kami hormati, rahmani wa rahmatullah, kembali ke pembahasan kita ya. Jadi ketika kita mengetahui satu kata dalam bahasa Arab, dalam hal ini sumbernya adalah fi'il madhi, dari situ kita bisa mengembangkan menjadi satu kata menjadi 39 kata. Ini pun belum semua ya. Belum semua. Nanti kalau dikembangkan lagi tidak hanya 39, bisa ratusan. Hanya satu kata dalam bahasa Arab, tidak hanya 39 tapi bisa ratusan. Cukup dari satu kata ja'ana itu bisa menjadi ratusan ya. Nah itu mungkin nanti bisa dipelajari dalam kitab-kitab berbahasa Arab tingkat lanjut. Nanti akan kita temukan ternyata benar ya. Jadi satu kata itu bisa menjadi tidak hanya puluhan tapi bisa ratusan. Misalnya kata ja'ana kita tambah dengan satu huruf menjadi aj'ana ya. Itu nanti sudah ada bentuk turunan lagi ya. Dan seterusnya. Pada tasrif istilahi, pada tabel yang terakhir, maknanya dari awal sampai akhir, ja'ala dia telah menjadikan, ya ja'alu dia sedang atau akan menjadikan, ja'alan perbuatan menjadikan, sudah menjadi kata benda. Kalau ja'ala ya ja'alu fi'il kata kerja, kalau ja'alan sudah menjadi kata benda, perbuatan menjadikan, ja'alan. Kemudian ja'ilun berubah makna menjadi pelaku, ja'ilun orang yang menjadikan, maj'ulun barang atau sesuatu yang dijadikan, bentuknya sudah objek atau maf'ul bih, isim maf'ul. Berubah lagi ij'al sudah menjadi fi'il amr, artinya jadikanlah. Dan ini juga ada dalam Al-Quran, ij'al jadikanlah, ada dalam Al-Quran. Bentuk fi'il amr dari kata ja'ala yaj'alu, ij'al. Kemudian la taj'al, fi'il nahi, fi'il atau kerja yang menunjukkan larangan, jangan menjadikan. Ini juga dalam Al-Quran ada. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, dalam surat Ad-Dariyat kalau tidak salah. Dan janganlah kamu menjadikan sesembahan yang lain bagi Allah, artinya jangan menyembah selain Allah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, jangan menyembah sesembahan selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Itu adalah perbuatan syirik. La taj'al, jangan menjadikan. Maj'alun isim makan, isim zaman, artinya tempat menjadikan, atau juga boleh diartikan waktu menjadikan, tergantung konteks kalimat, tergantung posisinya dalam kalimat, bisa tempat, bisa waktu menjadikan. Mij'alun artinya alat untuk menjadikan, meskipun ini jarang digunakan, kata mij'alun itu jarang digunakan. Tidak semua tasrif dalam yang kita bahas di sini sering digunakan, tidak. Seperti tadi misalnya fi'il madhi
yang sering digunakan, sering muncul dalam Al-Quran, misalnya ja'ala, ja'ala, ja'alu, itu sering muncul. Ja'alna, ja'altu juga sering muncul. Tidak semuanya sering. Kemudian fi'il mudhari juga begitu, tasrif istilahi juga begitu. Tidak semuanya sering digunakan. Maj'ulun itu jarang. Kata maj'ulun itu jarang digunakan. Mija'alun juga jarang. Tetapi tasrifnya demikian ya. Kalau kita ingin tasrifnya secara utuh demikian. Kemudian ju'ila dan yuj'alu itu bentuk kata kerja pasif atau dalam bahasa Arab disebut fi'il majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Dalam bahasa Indonesia kata kerja pasif biasa diartikan dengan tambahan awalan di. Ketika ada ju'ila awalnya dhamma, yuj'alu awalnya dhamma, itu berarti fi'il majhul atau kata kerja pasif diartikan dengan di. Kalau ja'ala menjadikan, kalau ju'ila dijadikan. Yuj'alu juga dijadikan. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an contoh fi'il majhul, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba bentuk isim fi'il majhul dari kata kataba. Kataba menulis atau mewajibkan dalam istilah fikih. Kutiba ditulis atau dalam istilah fikih berarti diwajibkan. Kutiba diwajibkan. Ini perbedaan antara fi'il, kalau yang tadi ja'ala itu disebut fi'il ma'lum. Ma'lum artinya diketahui, kata kerja aktif. Kalau ju'ila majhul, tidak diketahui, kata kerja pasif. Ini makna dari masing-masing tasrif istilahi. Saudara-saudara yang berhormati rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Dina juga ya. Kalau bacaan Allahumma shlih diniyallati wa dinillati. Ya itu tambah. Yang aslih itu ya. Asalnya sukun, namun ketika disambung berubah jadi fathah. Dalam Al-Quran juga ada ya. Itu biasanya doanya juga ada baca doa Allahumma shlih nana, kayak gitu ya. Ya, kalau dinana berarti tidak ada perubahan ya, dinana. Kalau ini yang pakai ya untuk satu orang pertama baru ada perubahan. Gitu. Dalam Al-Quran misalnya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya nikmataka ya, atau dalam ayat yang lainnya. Contohnya sebenarnya ada dalam Al-Quran. Saudara-saudara yang berhormati rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan pada malam hari ini tentang tasrif fi'il ja'ala. Sedikit demi sedikit kita mengenal, syukur-syukur sudah terbiasa bisa hafal satu saja. Itu sangat membantu kita dalam belajar bahasa Arab, khususnya ilmu shorof. Kalau kita belajar shorof, yes, yang dibahas hanya ini, kurang lebih ya, dasarnya hanya ini. Jadi kalau kita sudah paham ini, berarti nanti belajar shorof ya tinggal menyesuaikan saja. Ada sedikit perbedaan. Demikian dari kami, ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kitab ayat yang pertama dari surat Al-Humazah dan kaidah 25 tentang tawariyah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.